Arsenal itu musim panas ini adalah tim Terboros. Iya. Dibanding tim Dari semenjak Arteta, Arsenal tuh terboros. Kalau kata gue City meskipun menang kemarin gede itu ya 5-0. belum ini sih. Kata gue City itu belum yang panas banget. Iya. Akhirnya gimana Lukaku itu dia pindah ke pinggir buat ngebuka ruang. Iya. Sama sekalian hitung-hitung kabur dari backnya. penjagaan, Nah, dia buka ke pinggir dan ternyata dia punya speed yang bagus juga kan. Iya. Ya, selamat datang di podcast Super Soccer episode ke-74. Kembali lagi sama gue Doni dan kali ini gue ditemani oleh dua orang nih. Yang pertama ada Fatru. Fatru apa kabar, Ru? Halo, baik. Nah, dan yang kedua ada Eki kali ini. Halo Eki, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Setelah kemarin kita melewati game week kedua Premier League yang menghasilkan beberapa hasil yang ya bisa dibilang inilah sesuai dengan nggak sesuai dengan prediksi, cuman ada juga hasil-hasil yang di luar dugaan. Di luar apa yang di luar dugaan ya? Nggak ada sih kayaknya deh. Paling MU yang ternyata hanya bisa menahan seri Southampton walaupun mainnya di kandangnya Southampton ya. Itu 1-1. Dan waktu ada ini juga tuh sedikit kayak kontroversi karena pas golnya Southampton tuh sempat ada pelanggaran siapanya Bruno Fernandesnya kayak kena sikut gitu deh. Sempat ada kontroversi sedikit, cuman tetap gol buat si Southampton ya. Terus ada di pertandingan lain ada Liverpool menang 2-0 lawan Burnley. Terus di Aston Villa menang 2-0 lawan Newcastle. Ya, biasa ya. Crystal Palace 0-0 lawan Brentford. Nih Crystal Palace sama Brentford aja masih belum bisa raih poin penuh nih. Kayak bener nih prediksi lo sih. Vieira. Ya benar, pasti. Vieira pasti paling duluan dipecat. Paling duluan dipecat ya. Terus Leeds United 2-2 lawan Everton. Ada City yang menang 5-0 lawan Norwich. Ini juga operasi balas dendam ya. Karena kemarin kalah sama Tottenham. Dia langsung ngebantai Norwich. Dan ini pembelian teranyarnya Jack Grealish berhasil nggak mencetak gol sih, mendapatkan gol. Bukan mencetak gol sih, kalau begitu bolanya datang ke dia. 90% keberuntungan. Yoi. Tapi itu positioning, asik positioning. Right man in the right place. Right man in the right place. Yeah. Terus Brighton 2-0 melawan Watford. Nah ini Brighton nih canggih juga dia. Jadi satu dari 5 tim yang belum selalu masih dapat menang terus. Gimana sih bahasanya? Yeah. Tapi kan 2 kemenangan di 2 laga awal di Brighton cukup mengejutkan. Terus Southampton 1-1 MU, Wolves kalah 0-1 lawan Tottenham Hotspur. Lalu West Ham yang menang 4-1 lawan Leicester. West Ham juga lagi lumayan ini ya, on fire khususnya di tahun 2021 ini. Di tahun 2021 ini si West Ham juga lagi oke lah. Bahkan dari yang gue temuin di Twitter, si West Ham tuh udah berhasil memenangkan 48 poin di tahun 2021 ini, ngalahin Chelsea, MU, Liverpool. West Ham udah 48 poin, Chelsea 47, MU 42, Liverpool 42. Dia emang lagi gacor lah di tahun 2021 ini. Dan yang terakhir Derby London yang akhirnya menelurkan pemenang. Ya seperti yang diduga-duga lah sama orang-orang pada umumnya ya. Emang ada yang duga Arsenal bakal menang? Kecuali fans ya ada 60.000 Emirates Stadium. Nah yang nonton ke lapangan ya. Pengennya ngelihat. Soalnya biasanya Arsenal suka tiba-tiba jago. Oh iya kalau ketemu Chelsea ya. Enggak ternyata. Gue ngira bakal kayak musim lalu kan menang dua-duanya. Iya. Ya. Dan perkiraan lo langsung gugur di 15 menit pertama ya ketika Lukaku. Gila. Itu juga jadi pertandingan debut ya buat Lukaku. Debut kedua second coming untuk Lukaku ke Chelsea. Cuma butuh 15 menit untuk dia langsung mencetak gol ke gawang Berleno lewat umpan dari Reece James. Gila itu sih. Lukaku tuh di lini depan tuh ngelawan back Arsenal, benar-benar back Arsenal udah udah kelimpungan sih kayak gimana nih.
Bukan lawan yang sepadan buat Lukaku kayaknya. Lukaku juga tinggal disenderin enak banget benar-benar apa ya, pivot banget sih dia kayak tinggal gerak-gerakin bola, belakangnya ada Havertz sama Mount yang kayak benar-benar ngebut, jadi kayak benar-benar backnya udah pada enggak apa ya? Ya itu enggak sekedar tap in sebenarnya. Iya. Dia ada usaha. Dia ini apa bentrok apa kayak berebut lari dulu tuh sama si siapa ya, Pablo Mari atau siapa gitu. Mari atau Holding gitu. Iya, Holding ya. Antaranya aja. Antara mereka. Back 50 juta pounds-nya nggak ada. Iya, lagi izin. Ben White. Izin sakit. Izin. Atau izin COVID atau dia memang takut sama Lukaku. Daripada debut dua-duanya jelek, mendingan gak usah deh. Ntar dulu deh, tunggu timnya rada bagus dulu, diizin sakit dulu, sepik kayak izin kantor ya. Padahal Brighton-nya menang 2 kali. Iya. Dia mulai nyesel tuh. Ya, anjing kalau gue di Brighton gue 5 besar nih. Tahu gitu gue sama Lewis Dang aja. Lewis Dang deh. Dia mikir bakal duet sama David Luiz kali ya. Wah, gue bakal setim sama Aubameyang nih. Belum kesampean. Soalnya kan Aubameyang juga baru main di pertandingan kemarin ya. Waktu lawan Chelsea ini juga masuk di pertengahan babak sih seingat gue. Iya. Di pertengahan pertandingan ya. Babak kedua baru masuk. Gantiin Saka. Gantiin Saka. Iya, jadi ya kemarin kita udah bahas lah panjang lebar si Arsenal ini. Jadi kayak yang mau tahu kenapa Arsenal bisa kayak gini mungkin bisa dengerin episode sebelum ini ya. Ya itu kita udah kulik banyak sih permasalahan Arsenal tuh sebenarnya di apa sih? Putar aja tuh episode kemarin. Ya, gitu. Atau kalau ada yang tahu mungkin permasalahan lain di Arsenal, coba mention kita di sosial media kita. Nanti kita bahas deh. Kalau intinya ada yang menarik ya. Arsenal pertama kali nih 2 kali match tetap diam di zona degradasi sejak 92 ternyata. Udah 2 kali match terus masih di zona degradasi, ini pertama kali buat Arsenal. Kayak sedih banget ya. Gue rasa Emirates Stadium tuh harus diruqyah kayaknya. Masa si Emirates orang Emiratesnya nggak punya abah-abah gitu loh yang jago buat kayak di Indonesia ya ada gitu. Klinik-klinik mana tambah lagi Arsenal ngedatengin pemain spesialis perdegradasi Aaron Ramsdale. Gue beberapa fans Arsenal di home Twitter gue kayak wah ini tanda-tanda Arsenal sedang berjuang di degradasi adalah merekrut Aaron Ramsdale. Arsenal itu musim panas ini adalah tim terboros. Iya. Dibanding tim dari semenjak Arteta Arsenal tuh terboros. Iya. Tapi melihat skuad kedalaman skuadnya timnya kayak nggak belanja. Iya. Kayak belanja impulsif aja. Kayak buka online shop terus kayak wah ini bagus kan. Kalau pas udah sampai rumah buat apa? Iya. Chelsea banyak belanja tapi kelihatan ya. Iya. Havertz segala macam, ada Ziyech segala. Juara champion. Ini belanja terboros tapi iya ya. Patut dipertanyakan. Paling nggak ada hasilnya tuh. Yang aneh tuh yang backnya musim lalu siapa? Gabriel. Sabila. Siapa? Aduh. William Saliba nggak pernah main kan? Nggak pernah main, cuman friendly match doang dia mainnya. Ya, emang buat orang dibeli match kali. Emang buat friendly match kayaknya deh. Kita nggak tahu aja. Kemarin tuh dia pasangnya Rob Holding sama Pablo Mari. Udah gitu dua-duanya kartu kuning lagi, gimana sih? Yang tengahnya siapa tuh yang Lokonga. Sambil Lokonga. Siapa itu? Udah keren deh. Sampai udah gak ada harapan lagi. Harapannya paling gimana Odegaard nanti baru datang. Iya, Odegaard balik, terus Aubameyang udah balik ke form. Ya udah mulai membaik. Willian malah mau cabut pulang Brazil ya. Ke Brazil. Mau pulang kampung daripada gue di sini nggak jelas, kemudian gue main di kampung gue ada mendingan. Terus juga si Partey sama siapa? Gabrielnya yang back sama gelandang tengahnya juga belum ini kan, masih cedera. Ya itulah. Ceballos sudah pulang. Ceballos sudah ke Madrid. Iyalah, ngapain lagi dia di sini. Banyak lah yang nggak tahu sih, ya semoga. Gue sih berharap lebih sih dari Arsenal, kasihan sih kalau dia. Itu anak-anak udah selek aja coba rekrut. Gitu. Sama aja kayaknya mau main-main itu. Yaduh.
Mana Dicobalah. Mana di di game week 3 nanti Arsenal bakal ketemu Manchester City. Kayak coba ngerelain 3 pertandingan dulu deh. Iya. Arsenal. Kayak emang dia ini calculated loss ya. Kayak yaudahlah, mau gimana lagi? Pemainnya juga kagak komplit, lawannya ajaib-ajaib. Sangat ajaib ini. Iya, dia di game week ketiga nanti Sabtu 28 Agustus City bakal ketemu Arsenal nih. 6:30 malam. Pembuka game week 3. Pembuka game week 3. Ya, kalau dulu mungkin ini bisa dibilang big match ya. Kalau 1-2 musim ke belakang patut dipertanyakan sih. Di mana bignya ya? Kalau tim besar iya sih. Mainnya di kandang City ya? Main di kandang City, main di Etihad Stadium. Sedang mana rekor City di pas ngelawan Arsenal ini dia masih unbeaten di 11 laga liga terakhir melawan Arsenal. Menang 9. Iya. Menang 9, draw 2. Iya. Gue mau bahas ini, sumpah kasihan banget. Soalnya dari yang episode kemarin kita udah dalam banget soal Arsenal. Sampai iba. Aduh. Kalau ya kan kemarin gua sama Fatru udah ini nih ngasih tahu Arsenal tuh kenapa, mulai dari pemiliknya, terus fansnya yang nggak kompak segala macam. Kalau menurut lo gimana Ki? Arsenal nih kenapa sih akhir-akhir ini menurut lo? Menurut gue pelatih kayaknya. Pelatih ya, Arteta ya. Arteta. Sama ya, kurang lebih sama ya sama yang kita bahas kemarin di ini lalu ya. Kalau kita kesimpulannya dari manajemen. Ya ujung-ujungnya sih ke pelatih lagi. Dan baru Arteta. Si Edu itu dan Kroenke. Itu pusatnya lah dari segala. Harus emang benar-benar revolusi. Macam Liverpool dan PSSI. Waduh. Revolusi PSSI dulu. Emang udah. Coba kembali ke topik. Waduh. Man City lawan Arsenal. Ya, Man City lawan Arsenal ya kayak tadi ya, 11 pertandingan terakhir Arsenal belum pernah menang, alias unbeaten. City-nya unbeaten maksudnya. Terakhir Arsenal menang itu 2015 iya, Desember. FA Cup. FA Cup terakhir menang. Oh iya, terakhir menang Premier League 2015. Iya benar 2015. Aduh, lama juga ya. Semoga 6 tahun yang lalu ya. Iya, 6 tahun. Kalau dilihat posisi sekarangnya peringkatnya ya City karena jeblok di pertandingan awal juga sih. Dia di posisi 9 sementara nih City. Sementara Arsenal 9 juga tapi ditambahin belas. 9. Beda 10 tangga. Ya, sama-sama Arsenal nggak bisa diharapin apa-apa. Kayaknya juga main judi lu pasang Arsenal juga. Iya, pur-purannya gede kan. Pur-purannya gede. Paling seri itu udah bagus banget sebenarnya. Gimana ya? Kan dulu orang-orang bilang, wah Arteta dapat iniannya Guardiola nih, belajar ilmunya Guardiola. Tapi Arsenal tuh cukup berjasa dalam tanda kutip di era kejayaan City awal-awal 2010, 2011 gitu kan, dengan menyumbangkan pemain-pemain Arsenalnya kan. Ada Bayor, Samir Nasri, Gael Clichy, Bakary Sagna. Ya ampun. Terus siapa lagi ya? Itu kan era-era kejayaan City awal-awal tuh kan. Jadi Arsenal dan City tuh punya hubungan yang erat ya. Love relationship. Iya. Tapi Arsenal malah dikasih Arteta waktu itu. Arteta juga disumbangin dari Arsenal kan, berarti kan ke pas pensiun langsung jadi asistennya Pep. Gitu. Ya. Ini berarti tinggal tunggu keajaiban sih kayaknya. Mungkin nanti sayap-sayapnya Arsenal nggak bisa dilewatin sama Mahrez mungkin gitu kan. Mahreznya kebingungan dia mau ngeliatin apa orang mungkin gitu. Bertanya. Asli dah, kalau emang 2 pertandingan sebelum Arsenal mainnya ada at least ada motivasinya gitu. Walaupun kalah tapi kelihatan ada motivasi mau pengen menang gitu. Atau pengen golin gitu. Gue masih ada kayak masih ada harapan lah lawan City. Cuman kalau ngelihat 2 pertandingan terakhir kayak nggak ada motivasi. Brentford aja dibikin seperti tim langganan Liga Champion loh itu. Brentford langganan Liga Champion. Pertama kali di Premier League seumur hidupnya, seumur ini dibikin kayak udah biasa kayak udah biasa ya. Kayak udah biasa nih, Bro. Arsenal juga jadi klub yang belum mencetak gol di Premier League musim ini. Belum. Bersama Wolves.
Crystal Palace, sama Norwich. Wow, satu kelas sih. Ya paling nanti ngelihat pemainnya paling cuman Odegaard yang bisa diharapin nih. Ya meskipun dia emang udah sebelumnya juga dipinjemin ke Arsenal tapi kayaknya lebih bermotivasi lah, masih ada bau-bau Madridnya. Masih ada bau-bau. Habis latihan bareng pemain Madrid nih, pulang lagi. Karena itu juga dia main bagus supaya dipulangin ke Madrid. Ini gue bagus kok di sini. Ayo Madrid yuk Madrid gitu. Sisanya udah Aubameyang, Lacazette juga masih belum fit, terus backnya si itu juga masih Covid. Si Ben White. Gabriel juga masih sakit, masih cedera. Gak tahu mungkin malah masang Aaron Ramsdale ya. Gue gak tahu fungsinya Ramsdale di Arsenal sampai sekarang gue gak tahu. Itu FA Cup kali buat main di FA Cup mungkin. Tapi kemarin si Berleno waktu lawan Chelsea ada satu penyelamatan yang bagus banget tuh. Sundulannya Lukaku. Wah gila itu. Wah ya itu kenceng banget tuh bayangin. Lukaku nyundul. Ketepis tiang. Iya ketepis terus tiang. Lukakunya sampai kayak kesorot kamera kayak unbelievable gitu. Kayak udah kenceng deh. Mikir kali ya. Kayak udah kenceng nggak gol sih. Ya, serangan nggak ada ya? Serangan nggak ada. Wah itu dia serangan. Ada nggak tuh ya? Nggak ada kayaknya. Terus dari sisi City-nya gimana nih? Oh dia ada 5 shot. Dari sisi City-nya. Dari sisi City. Dari sisi City. Kalau kata gue City meskipun menang kemarin gede itu ya 5-0. Belum ini sih. Kata gue City itu belum yang panas banget. Ya. Masih inilah. Kemarin tuh cuma menang-menang balas dendam aja biasa. Itu adalah template-nya City menang segitu tuh lawan Norwich. Iya, lawan tim-tim sekelas Norwich. Gak ada yang kaget, Bukan hal unik. Nah, kecuali jumlahnya sama tapi ngalahin Arsenal nih, baru deh kayaknya menarik nih. Kalau kata gue sosok striker tuh masih dibutuhin banget sama City semenjak perginya si Aguero. Kayaknya harusnya sih Harry Kane ya, saganya belum kelar-kelar ini. Tapi Harry Kane kemarin sih udah main ya di Tottenham. Tapi masih ya dalam inilah belum selesai juga deadline transfer kan. Di pertandingan terakhir tuh si City lawan Norwich City yang banyak berkontribusi itu ada Gabriel Jesus. Dia nyumbangin 2 assist. Ya. Tapi gak golin ya? Iya, gak golin. Oh, gak golin. 2 assist dia. Inilah polanya Pep lah. Iya itu dia, meskipun akhirnya nggak dapat striker, pasti Pep bisa nanggulangin lah. Cuman cara sih harus setengah musim kemarin yang bikin dia bisa juara kan gara-gara emang nggak ada striker. Main false 9 ya? Iya main false. Kevin De Bruyne. Iya benar. Iya kemarin pun kalau dilihat di Fotmob sih tengahnya Ferran Torres, cuman gue Fotmob Ferran Torres sebenarnya. Iya. Si Gabriel Jesus sama Grealish ya di kiri kanan aja. Iya sama aja nggak pakai striker murni sih kalau ini. Ya itu dia. Ya, mungkin di pertandingan tapi back kirinya kemain Joao Cancelo soal Mendy itu udah parah banget. Iya. Di match pertama dia masang Mendy. Gila Cancelo yang aslinya kanan dipaksain kiri. Tapi lumayan sering kok Cancelo main di kiri kan? Oh iya, sering ya. Gue nggak tahu. Cancelo tuh tapi aslinya sih. Kanan kan? Iya. Aslinya kanan. Cancelo tuh lumayan versatile sih kalau di belakang setahu gue. Iya. Padahal di cadangannya ada yang emang murni di kiri. Zinchenko sama Mendy, tapi nggak tahu kenapa Cancelo yang dipasang kiri. Lumayan sering kok dia. Di Liga Champions juga sering main. Karena mungkin di kanannya ada Kyle Walker ya. Kyle Walker kan bisa merapat ke tengah juga. Jadi ketika dia main 4 back terus satunya maju, si Cancelonya jadi gelandang bertahan, mereka jadi 3 back gitu. Kyle Walker bisa nanganin ya. Dan emang Pep ini untuk ngatur squad muter-muter terus sih, nggak pernah paten dari setengah pakem ya. Iya, nggak pernah. Makanya dia seneng sama pemain-pemain yang versatile kayak Cancelo, dia bisa main di back sayap, back tengah, gelandang bertahan, Gundogan kan juga bisa di segala sisi gelandang bisa. Bernardo Silva. Yang posisinya udah pasti cuma Ederson, Ruben Dias sama ini Sterling. Sterling juga. Kalau musim lalu tuh yang pasti posisinya Gundogan sama Phil Foden. Oh iya. Musim lalu. Iya malas ya, Phil Foden belum masuk squad nih. Masih cedera. Oh masih cedera ya? Oh iya. Masih cedera. Foot injury baru balik. De Bruyne juga belum balik ya. Belum fit. Masih ankle. Makanya si Pep Guardiola kan nggak disukain sama manajer-manajer FPL kan. Nah, itu dia. Karena nggak punya pakem. Nggak punya pakem tiba-tiba. Gue juga nggak masang. Gue juga nggak masang pemain City satu pun. Mahal ya. Lebih ke muter kayak
Gue udah mahal-mahal kagak dipasang, males dah. Sebutannya Pep Roulette emang. Iya. Christian Roulette. Sementara dia di peringkat 9, golin 5, kebobolan 1 juga dari Tottenham ya di pertandingan pertama. Itu pun ya karena backnya bukan back utama juga bukan alasan sih. Nathan Ake, Benjamin Mendy, Zinchenko. Tapi Zinchenko sebenarnya bagus sih kalau menurut gue. Zinchenko bagus kok. Emang sebenarnya dia reguler kan di musim kemarin. Nggak tahu kenapa tiba-tiba. Terus kemarin juga di John Stones juga belum main-main lagi nih. Iya. Malah Laporte. Iya. Banyak sih pilihannya, Ru, gimana dong? Iya, jadi kayak Pep tuh emang gak pernah punya. Jadi kita yang bingung ya kenapa gak main ya? Iya kan lawannya jago juga sih. Saingannya di situ bagus-bagus semua. Aduh, gue mau nanya. Jadi kira-kira hasilnya gimana? Kayaknya udah tahu ya. Kira-kira hasilnya gimana? Ya semoga yang terbaik lah buat Arsenal lah. Good luck Arsenal. Iya, siapa tahu dapat penalti Arsenal. Nah, iya. Pecah telur dulu ya. Pecah telur dulu deh. Yang penting golin aja dulu. Jatuh. Pepe kayak Smith-Rowe kayak. Iya, Pepe Smith-Rowe sih. Karena kayak dia jadi tumpuan Arsenal banget kan semenjak dapat nomor 10. Yoi. Nah, udah tadi si City Arsenal dan sekarang dan ada satu pertandingan lagi nih yang yang jadi big match nih di game week ketiga ini. Nah, ini baru big match. Ini baru big match nih. Ada Liverpool melawan Chelsea di hari yang sama di Sabtu 28 Agustus. Malamnya ya? Iya, malamnya. Jadi 6:30 ya kita pertama-tama nonton City Arsenal dulu, terus ada jam 9 ada banyak tuh pertandingan bisa dipilih, ada Aston Villa Brentford, Brighton Everton, Newcastle Southampton, Norwich Leicester atau West Ham Crystal Palace. Nah, 11:30 ada Liverpool Chelsea nih yang digadang-gadang sebagai title contender. Kalau dilihat dari 2 pertandingan awal dan ya kedalaman skuadnya lah di mulai dari musim transfer dan di awal-awal musim ini nih. Gimana Ru kalau paling buat Liverpool Chelsea? Ke Liverpool dulu kali ya. Oh iya, Liverpool. Ini tuh Liverpool itu tim dua-duanya sama-sama flawless di 2 laga terakhir, menang dua-duanya. Belum kebobolan ya? Liverpool belum kebobolan juga kan? Sama-sama. Iya, belum kebobolan. Ya. Sama-sama golin 5. Ini adalah kalau kata gua belum kebobolan. Liverpool tuh redempsi Pembalasan musim lalu ya? Pembalas musim lalu. Karena sekarang kondisi pemainnya tuh udah prima, fit. Ini adalah best timnya lah ya. Liverpool versi ya udah yang juara yang kemarin juara Premier League. Benar-benar. Sama paling ditambah striker depannya ya, si Firmino rotasinya sama Jota itu malah lebih ngeri sih. Tambah itu aja, sama paling kehilangan Wijnaldum aja. Ya, Wijnaldum, tapi gelandang tengahnya juga pada nutup kok. Ini menarik ya. Liverpool biar nggak datengin pemain baru yang jadi inti lah ibaratnya ya. Ini dia udah perpaduannya udah paten lah ini. Firmino lini depannya Jota atau Firmino salah mana itu udah ngeri sih. Udah jadi treat yang mau Firmino ataupun Jota dua-duanya sama-sama bahaya sih. Asalkan disokong sama Salah dan Mane. Ya, Salah dan Manenya kalau lagi on fire juga udah nggak masuk akal. Kayak di match pertama Salah yang on fire, di match kedua Salahnya nggak terlalu perform, Manenya yang on perform. Ya udah gitu-gitu aja terus. Tinggal tebak siapa yang on perform di musim itu, di pertandingan itu. Musim ini juga Liverpool nggak banyak beli tapi lebih ke fokus perpanjangan kontrak. Ya, kemarin dia ada 5 pemain ya? Bintangnya yang dikasih kontrak jangka panjang langsung. Dari Alisson, Arnold, si Robertson, Fabinho sama Van Dijk. Semuanya dikasih kontrak jangka panjang. Minimal sampai tahun 2025 ya. Iya. Ya pokoknya sampai 2025 berarti Liverpool menjadi lumayan ngeri ya. Saya selama 5 orang itu nggak cedera aja sih. Nggak kayak musim lalu. Nah itu dia problemnya tuh Liverpool kedalaman skuadnya nggak sedalam Chelsea atau City atau MU dibanding title contender lainnya. Jadi kalau satu cedera nih mungkin agak jadi angin yang bisa geser Liverpool kayak musim kemarin musim lalu ya sampai jatuh ke tengah gitu kan. Jatuh ke tengah itu juga di akhir-akhir baru masuk Big Four udah berdarah-darah banget. Benar-benar di menit-menit akhir, Pak. Betul. Udah kayak ini mahasiswa telat kelas, bangunnya kesiangan ngejar. Masuk kelasnya bisa kagak mandi dah. Tapi Liverpool lagi dalam
form bagus sih, 12 match unbeaten di liga dan 10-nya menang. Kekuatannya sih sekarang ya benar-benar di Van Dijk itu ngaruh banget sih. Betul, ngaruh banget. Benar-benar di lini belakang Van Dijk tuh selain emang jago emang itu, tapi dia ngelit lini belakang juga kan. Kemarin tuh nggak ada yang ngelit lini belakang. Van Dijk nggak ada, Robertson nggak ada. Ada Ozan Kabak sama si ini. Siapa namanya? Fabinho. Yang dipinjem tuh siapa bukan jual mati. Ben Davies. Bukan. Ben Davies ya. Iya, Ben Davies. Oh iya, yang pemain ininya ya. Iya. Iya itu dia. Nggak ada Robertson, masih si Mikas masih lumayan. Oh, si Mikas oke sih di pertandingan sebelumnya. Nggak ada Arnold masih. Cuman katanya Robertson udah sembuh ya. Udah sembuh nanti. Udah Dan sembuh. kayaknya bakal main sih. Kayak bakal main. Tapi nggak ada Van Dijk tuh, nggak lini belakang. Langsung jengjot timpang. Itu bahasa mana ya? Bahasa Betawi. Ya, dari statistik juga antara Liverpool sama Chelsea ini, Liverpool baru kalah 2 dari 13 pertandingan terakhir di Premier League lawan Chelsea. Jadi Liverpool udah menang 6 kali dan mereka seri 5 kali. Berarti sisanya Chelsea menang. Ya, mungkin secara historis Liverpool di atas kertas ya, tapi mungkin dua-duanya timnya lagi on fire, bahkan dua-duanya lagi menempati peringkat 2 sama peringkat ketiga. Nih dia di peringkat 2 Chelsea, peringkat ketiga Liverpool. Dia menang abjad doang kayaknya deh. Kayak menang abjad doang. Dia menang abjad doang. Iya. Cek ya. Iya lagi. Kan sama-sama golin 5, sama-sama kebobolan belum. Head to head belum ya. Ini lagi menang abjad doang Chelsea. Betul. Ya. Yang kemarin dapat sorotan tuh main Liverpool, siapa yang gelandangnya yang pemain muda tuh? Harvey Elliott ya? Iya. Iya kan? Yang mainnya bagus banget. Iya. Sama si Mikas. Iya, yang si Elliott. Iya, Elliott ya. Harvey Elliott mainnya bagus banget. Sampai dia nomor punggung 67. Nomor punggung 67. Dia ada kontribusi sebelum golnya Sadio Mane itu pre-assist-nya dari dia kan. Dia kasih ke Trent Arnold dan dia ngeling Arnold kalah sama dia tuh bertiga. Ini banget ya. Di sisi kanan gelandang itu benar-benar udah tempatnya dia banget. Itu kalau di FIFA FUT tuh hijau tuh garisnya tuh. Iya. Berarti udah berhubungan banget tuh. CDM dia. Iya, dari statistiknya juga oke sih. Dia passing suksesnya ada 83%, yang mana ya oke lah untuk pemain 18 tahun. Yang seru ini bakal 18 tahun? 18 atau 19 gitu. 18. Ya, di bawah 20 lah ya. Di bawah 20 ya. Permuda. Nanti bakal ada head to head Lukaku sama Virgil van Dijk berarti. Nah, itu dia. Ya, sama-sama gede. Sama-sama. Wah, itu baru musuh yang sepadan ya. Coba kita lihat back terbaik di dunia saat ini sama bisa dibilang striker terbaik yang paling subur paling ganas di kotak penalti. Iya. Benar-benar Lukaku tuh ibaratnya belum ada pertandingan sparring sama Chelsea itu benar-benar baru datang, satset langsung main. Cuma satset. Katanya Tuchel udah percaya lah sama dia pemanasannya waktu di Inter, pre-seasonnya Inter kan si Lukaku masih ikut tuh. Jadi kayak udah saya percaya. Itu bener gue. Lagian nggak asing juga lah sepak bola Inggris. Iya. Lukaku tuh udah nggak perlu adaptasi. Iya ya, udah pernah di Everton sama West Brom juga. Bahkan udah pernah di Chelsea sih. Menarik, ada video kemarin tersebar Lukaku ke Chelsea. Oh, yang pas masih kecil ya? Lagi study tour. Iya. Lucu banget. Wah, iya. Lagi study tour SD-nya. Datang ke Stamford Bridge, kata guide-nya, wah lu boleh nih mimpi di sini. Kata Lukaku, gue nggak perlu mimpi, gue udah pasti bakal main sini. Jadi gue merinding banget. Terus dia ngomong gitu pas jadi kayak teman-temannya udah pada balik ke bus, dia masih kayak nontonin lapangan gitu, biasa kayak ngayal. Kayak udah takdirnya aja. Gitu. Keren gitu loh, ada footage kayak gitu. Study tour, bayangin lu study tour SD. Lagi study tour ya. Kan Belgia kan sekolah bolanya ini kan pasti kayak wah ini dibawa ke tim-tim bagus tuh di Inggris. Enggak, lagian study tour ke Stamford Bridge enak banget ya. Kita study tour paling Jogja. Lembang. Paling Jogja naik bis paling. Ya itulah. Perbedaan negara. Sedikit ceritanya Lukaku. Perbedaan negara yang jago bermain bola ya. Wow. Ini berarti Liverpool bakal jadi ujian nyata sih buat Chelsea yang digadang-gadang jadi title contender. Ya, jadi ujian lah buat kedua tim ya. Iya, Liverpool tuh baru menarik nih. Ini baru jadi kan Chelsea katanya inilah
title contender lah, salah satu nomor yang satu. paling ini ya. Jadi berarti lawan Liverpool ini salah satu ujian pertamanya nih. Ujian berat ya. Kalau kemarin berarti UAS. Lawan Arsenal. Kemarin masih inilah. Tryout lah. Tryout lah itu. Ini baru ini. Ini baru UAS. Di Anfield lagi, Anfield. Iya. Angker. Anak kereta. Liverpool punya tuah bagus di Anfield kan. Bener. Berarti nanti kalau misalkan Lukaku ini dikunci mati sama Virgil van Dijk, Tuchel tuh harus siapin Werner, santai. Ada Werner. Dia nggak mungkin main bareng kan? Mungkin aja sih. Bisa aja Werner agak pinggir nyamping ke kanan. Karena Werner bakal jadi sayap kiri apa kanan? Atau Havertz Kanan ya. Ya, pilihan atau Mount. Ya. Mount, oh iya masih ada Mount ya. Ya. Menarik sih. Maksudnya, memprediksi tiga depan yang bakal dipakai Chelsea. Karena di pertandingan pertama dan kedua tuh selalu beda tiga depannya. Di pertandingan pertama kan Werner. Siapa ya? Coba kita cek dulu di sini. Pulisic Pokoknya pertama. Ya, pertandingan pertama tuh ada Pulisic, ada Werner, ada Mount kalau nggak salah deh. Mount tuh selalu ada deh pokoknya. Ya kita tahu lah ya. Mount tuh manusia ajaib. Ya, di match kedua lawan Arsenal itu ada Havertz, Mount sama Lukaku. Depannya Lukaku. Ya, di pertandingan ketiga kita nggak bisa nebak sih. Emang Lukaku tuh emang jadi super pembeda kayak. Bener-bener ini ya, podcast. kepingan puzzle yang hilang ya. Sebelum yang gue bilang sebelum Premier League, nih waktu itu Lukaku belum resmi. Gue bilang nih kalau Lukaku jadi Chelsea beneran title contender. Iya. Padahal nggak beli siapa-siapa lagi ya. Nggak perlu udah. Karena Chelsea emang nggak kayak yang gue udah bilang juga sebelumnya, dia itu paling banyak buang-buang peluang musim kemarin. Ibaratnya finishingnya tuh peluang emasnya paling banyak tapi big chance terbanyak tapi nggak ada golnya, nggak sebanding sama golnya. Itu dia yang dibutuhin Chelsea dan Lukaku berperan. Jawabannya ada di Lukaku. Bener. Iya, datangnya Lukaku ini kalau ya gue sebagai fans Chelsea ngeliat sih ya kayak Diego Costa datang waktu musim 2014-2015. Datang langsung golin sasat juara. Sekarang pun begitu. Setan lah nomor 9 lu kutukan itu emang pemainnya jelek aja sebelumnya. Emang. Bukan masalah kutukan. Tapi si Tammy Abraham yang akhirnya pindah ke AS Roma langsung gol, langsung assist kalau nggak salah. Dua assist. Langsung 2 assist dan ketika diganti di Roma dia langsung kayak dapat standing applause gitu. Wih keren. Wih keren. Wow keren. Gimana ya? Orang Italia ngomong wih keren. Respect bang, respect. Ya, itulah. Gitu ya. Emang masih dihina gara-gara first touch-nya itu jelek Lukaku. Cuma dia main di Chelsea, dia nggak butuh-butuh amat first touch. Dia tuh udah tinggal nunggu depan tuh, tinggal nungguin deliver bola dari Mount, dari Havertz. Fungsi dia tuh cuman ngebody kayak pemain Arsenal kemarin itu tuh, tinggal tap in gitu aja. Tinggal positioning. Masalahnya kemarin Werner sering dapat kesempatan kayak gitu, tinggal tap in, tapi banyak yang mental. Kalau lo ingat pas pertandingan Euro kemarin, masih pertandingan grup tuh Belgia lawan apa ya setelah pertandingan grup itu. Setelah pertandingan pertama grup itu kan Belgia lawan Rusia ya kalau nggak salah. Yang Rusia menang, Finlandia lawan Denmark ya kan. Terus habis itu pertandingan keduanya dia lawan Denmark ya. Belgia. Ya pokoknya pertandingan keduanya itulah. Iya. Si Belgia itu deadlock kan. Masih Finlandia ya. Finland ya. Finland bener. Iya. Belgia tuh deadlock masih 0-0. Karena Lukakunya ini benar-benar ditempel ketat sama center back-nya. Akhirnya gimana Lukaku itu dia pindah ke pinggir buat ngebuka ruang. Sama sekalian hitung-hitung kabur dari back-nya. Nah, dia buka ke pinggir dan ternyata dia punya speed yang bagus juga kan. Speed bagus, dribble bagus, body bagus gitu. Komplit dia. Makanya kan golnya De Bruyne sama Eden Hazard itu kan dari luar kreatornya dari Lukaku, tapi nggak dari tengah, dia dari samping. Iya. Dari samping oper ke samping lawannya, arah berlawanannya. Ngasih dampak lah secara langsung. Dia bikin backnya tuh fokusnya back yang nempel dia tuh bikin minggir dan ngasih ruang ke temannya. Jadi akhirnya ruang itu kebuka karena Lukaku lari ke samping gitu. Itu untuk Chelsea pas banget sih. Mungkin bisa jadi nanti misalkan dia ditempel mati sama Virgil. Iya, dia bisa lari ke samping pakai cara-cara yang waktu itu dia pernah di Belgia itu. Mungkin untuk golin susah ya buat lawan Liverpool, tapi mungkin dia bisa ngasih ruang ke mungkin Havertz atau mungkin Werner kalau main. Kalau gue tebakan sih Werner bakal main sih. Bakal jadi pemain sayap ya. Apalagi kan
Arnold sama Robertson ini kan rajin naik ya kan. Tinggal gimana manfaatin bolongnya lini belakang di sisi samping gitu. Ya bisa dia melebar ke sayap yang ditinggalin sama Robertson misalkan gitu. Menarik sih. Soalnya kalau dari lini belakang Chelsea udah disiplin banget sejak Tuchel. Iya, sejak Tuchel terus cuman 17 kebobolan di 33 laga. Gokil. Udah gitu apa ya? Dia Tuchel tuh ngidupin lagi pemain-pemain yang di zaman pelatih sebelum Tuchel tuh kayak nggak terlalu perform, kayak Marcos Alonso tuh udah mulai perform lagi. Pokoknya pas Lampard kan dia nggak terlalu jadi pilihan utama tuh. Ya di 2 pertandingan terakhir ya. Aspi, terus di pertandingan pembuka dia mainin Trevoh Chalobah. Tapi bisa golin, maksudnya kayak ya nggak main-main sih. Masang backnya nggak sekedar masang doang main-main gitu, enggak. Nggak sekedar lagi tren 5 back gitu. Iya benar-benar kayak emang udah taktiknya aja. Banyak pilihan dan semua pilihannya ya sama kayak lini depan ya lah. Semua pilihannya tuh. Tapi pas punya Lampard udah pakai 3 back belum sih? Di awal-awal enggak pakai. Tapi Lampard sempat make. Sempat. Di akhir-akhir tuh akhirnya make. Di akhir-akhir tuh. Apa pas Tuchel baru Chelsea make 3 back? Iya, pakai Tuchel masuk langsung 3-4-3 lagi. Ya makanya kalau emang wing back kiri itu emang lebih cocok Marcos Alonso. Emang Marcos Alonso banget. Iya. Ben Chilwell. Makanya bukan Ben Chilwell tuh lagi itu emang yang paling dicari sama Lampard karena emang butuh sosok back kiri gitu. Karena Marcos Alonso ya mungkin dipandangnya kayak wing back lah sama kayak siapa? Emerson. Emang sebelum Lampard kan Chelsea sering 3 back kan zaman-zamannya Sarri. Iya. Zaman Conte waktu juara Conte itu 3 back juga 3-4-3. Enggak asing lah. Iya. Makanya baru Lampard itu dan enggak perform dibalikin lagi sama Tuchel dan ya udah beginilah sekarang Chelsea. Jadi Chelsea yang mengerikan. Ya, apa lagi ya? Nggak ada duel kayak Gerrard sama Lampard lagi ya? Iya juga sih. Gerrard kepleset. Itu pas lawan Chelsea kan? Lawan Chelsea. Dembaba. Iya, Dembaba benar. Ngebuang trofi itu bukan ngebuang poin, itu ngebuang trofi. Udah seadanya dibuang. Sama kayak Karius bukan ngebuang poin. Udah ngebuang trofi. Ngebuang trofi. Nah, mungkin hal-hal kayak gitu yang harus dihindarin Liverpool ya. Kesalahan yang itu Chelsea-nya Mourinho ya. Dembaba tuh Mourinho pertama kalau nggak salah ya. Mungkin Mourinho yang udah balik lagi kan? Enggak, Mourinho belum. Mourinho pertama malah. Udah. Udah. Oh iya. Itu banget ya. Dulu John Terry, Cudicini. Ini Mourinho udah pulang abis dari Madrid. Benar. Liverpoolnya Rodgers. Masih Brendan Rodgers. Liverpool terbaik loh. terbaik sebelum Jurgen Klopp. Bener. Suarez sama duet Sturridge. Suarez and Sturridge. Ya nggak sas amat sih. Suarez doang itu mah yang ngeri. Terusnya ya Sturridge dari Chelsea kan. Tapi Liverpool sama Chelsea tuh selalu seru banget ya ditunggu tuh. Yes. Gak pernah. Walaupun dulu Liverpool lagi yang turun-turunnya, tetap seru pertemuannya tuh. Walaupun Liverpool cuman ngandelin Benteke dulu, tetap Benteke. Tetap seru pertandingannya. Zaman-zaman Roy Hodgson itu. Benteke. Tapi itu jersey-nya bagus loh. Jonjo Selfie. Siapa lagi ya? Aduh, itulah pokoknya. Pemain legend. Kalau dulu zaman-zaman panas tuh masih siapa? Luis Garcia tuh yang gol hantu. Oh iya. Yang di Liga Champion itu. Oh di Liga Champion gitu. Itu semifinal ya? Semifinal Liga Champion itu yang sebelum Liverpool ke final. Liverpool juara kan? Juara. Yang 3-0 jadi 3 sama bukan? Iya, itu. Itu golnya Luis Garcia tuh gol enggak jelas. Jadi dijadiin gol. Golnya Chelsea juga. Ya pokoknya Liverpool Chelsea selalu menyajikan cerita-cerita yang unik lah ya. Betul. Ya makanya kalau lo nggak mau kelewatan, pokoknya apa nih yang bakal terjadi di pertandingan kali ini di Liverpool Chelsea hari Sabtu malam berarti ya, 11:30 tuh pas untuk menutup malam mingguan. Apalagi sebelum-sebelumnya juga banyak pertandingan yang bisa ditonton ya. Betul. Di jam 9 ini ada, ya tadi udah gue sebutin sih, Aston Villa, Brighton. Paling yang menarik sih
Ada West Ham sih. West Ham juga lagi gila. Dia diam-diam sekarang pemuncak klasemen ya. Yoi. Produktif soalnya. Ya, mencetak 8 gol. Soalnya si striker andalannya juga lagi on fire banget ya, si Michael Antonio. Ini West Ham tinggal balikin Lingard lagi aja. Wah, udah mantep banget ini. Bahkan si siapa? Michael Antonio ini udah bisa disebut sebagai salah satu legenda West Ham ya, karena udah mencetak gol terbanyak di Premier League. Enggak di West Ham ya. Di West Ham. Era Premier League. Era Premier League. Dengan 49 gol udah ngelewatin Paulo Di Canio. Iya, Di Canio, Mark Noble. Itu udah nama-nama legendnya The Hammers. Mark Noble masih main sebenarnya. Iya sih. Cuman kan udah jarang turun. Capek. Luis Boamorte enggak ada gitu. Waduh, Luis Boamorte. Ada ini Tevez sama Mascherano yang awal-awal kedatangan kan. Gue agak kaget tuh. West Ham kenapa tiba-tiba datangin 2 ini random tuh. Ya pokoknya itu salah satu alternatif pertandingan yang bisa kalian nonton di jam 9-nya ya, jam 9-nya. Terus kalau mau ini lagi juga ada Brighton juga lagi naik down, dia juga masih menggenggam 2 kemenangan nih. Dan dia nanti bakal lawan Everton di jam 9. Brighton tuh ya dia tinggal Ben White jadi jago enggak ya? Tinggal Ben White. Masih ada Trossard. Oh iya masih ada Leandro Trossard. Si Neil Maupay-nya masih jadi striker inti kalau nggak salah ya. Masih. Gila itu. Ya, Brighton salah satu yang menurut gue seru sih ditonton. Selain yang bukan tim jagoan ya. Selain Leeds tuh Brighton seru aja ditonton. Mainnya ngotot gitu. Ya, karena dia juga tim yang tahu maksudnya nggak punya pemain besar ya. Jadi ya udah semangat aja lah, mau apa lagi yang bisa Graham Potter. Tim asuhan Graham Potter ya, ngeri banget dah. Ya biasanya sih cuman ngejutin di awal-awal doang tim kayak gini. Sama kayak Everton musim lalu ya. Everton musim lalu juga awal-awal apa namanya? Soton. Soton sekarang udah mulai goyang sih. Pokoknya banyak lah ya. Udah semuanya seru sebenarnya. Premier League itu seru semua. Terus di minggunya ada jam 8 ada Burnley melawan Leeds United. Lalu ada Spurs melawan Watford. Masih jam 8 itu tinggal pilih itu mau nonton yang mana. Sama di penutup game weeknya ada Wolves melawan Manchester United nih. Main di Molineux. Enak tuh gak ada tengah malam, enak sekarang Premier League. Iya. Setengah 12 soalnya tahu besoknya kerja bro. Gak ada yang subuh-subuh baru selesai. Gak ada. Jadi kan enak, masa orang yang mau kerja besoknya jadi nggak perlu begadang, nggak ada tuh alasan habis nonton Premier League. Iya. Orang selesai malam. Iya kan kesiangan kan. Jam 1 udah kelar. Iya. Kesian penonton Indoblades, Burnley. Kesian. Wolves tuh nama pendukung apa ya? Serigala ibu kota. Serigala. Roma dong. Tangerang Wolves tahu gak? Serigala Margonda. Ngeri juga tuh. Padahal nggak ada serigala di. Nggak ada, ketabrak angkot itu. Ada. Iya pokoknya siapa tahu penasaran ya. Ada Bundesliga juga jangan lupa. Oh iya Bundesliga. Kalah seru. Ada Wolfsburg lawan Leipzig. Wah itu juga seru sih. Leipzig yang kemarin lagi main bagus sih. Szoboszlai. Dominik Szoboszlai. Orang mana sih? Hungaria. Kemarin main kan? Waktu ini kan? Euro. Kagak main. Oh nggak dipanggil. Apa nggak tahu. Pokoknya nggak main. Iya. Szoboszlai itu. Si Hungaria tuh si ini kan? Adam Szalai yang gede banget kayak. Ada 2. Undertaker. Szalai, Roland Szalai ada tuh. Roland Szalai, Adam Szalai. Iya Szalai ada 2 ya. Iya. Ada kayak Leimer juga ada 2 Austria ya. Ada. Kontrak. Tapi dua-duanya pensiun kalau nggak salah. Enggak, itu bukan Leimer. Itu si siapa yang kembar? Itu mah yang Stindl. Lars Stindl mah ini Mönchengladbach Jerman itu. Masih main? Masih main. Ada yang kembar tapi bukan. Yang kembar kan pemainnya Dortmund sama Leverkusen. Ini siapa namanya? Iya yang Austria dua-duanya. Jerman. Leiner tuh Austria. Oh, Leiner Austria. Baru-baru ini tuh. Kalau yang pensiun itu kan yang Bender. Lars Bender. Anjir tuker-tuker. Lars Bender sama Sven Bender. Sven Bender. Leverkusen. Banyak yang ade abang soalnya di Bundesliga. Itu yang tukeran jersey sama wasit kan? Iya. Iya. Tukeran jersey sama wasit. Gue dengar lo mau pensiun. Iya nih om gitu. Iya nih om. Tukeran jersey sama wasit.
pulpennya ke bawah gitu. Iya. Jadi kartu Sama kartunya ke bawah. Padahal belum disalin tuh catatannya kan. Ya, itu kalau Bundesliga serunya tuh bagian itu ya tuh pemain-pemain yang dari negara-negara Austria gitu-gitu. Iya, negara Eropa, Swiss, daratan. Balkan ya kalau itu berarti ya. Balkan tuh Yugoslavia. Oh, Yugoslavia. Salah lagi. Dan di Bundesliga juga menarik nih, dari tabelnya baru cuma ada satu tim yang berhasil dari 2 pertandingan menyapu bersih 2 kemenangan, cuma Wolfsburg nih. Sisanya menang sekali, kalah sekali, menang sekali, seri sekali. Bahkan Munchen aja di pertandingan kedua dia seri sama seri. Pertandingan kedua juga. Pertandingan pertama kalau seri sama ini Munchen Gladbach. Alasannya play. Kemarin juga hampir seri, dramatis itu. Iya, banyak gol ya kan? Menangnya dramatis. Udah menang 2-0 terus diseriin 2-2. Jadi 3-2. Gnabry baru golin. Susah payah lah menangnya kemarin tuh. Lawan FC Köln padahal. Apalagi ada isu-isu Lewandowski mau cabut kan. Kayak kemana? Kalau ada yang mau nawar sih Lechia Gedangs. Ngapain dia pulang ke Polandia, ngapain? Iya. Kangen Polandianya. Lagian dia tuh kayaknya Warsaw udah, bukan Gdańsk. Oh gitu. Iya, Warsaw. Kan dekat bro Polandia, gak apa-apa lah. Lagi dari Jerman ke Polandia juga kayaknya gak jauh deh. Dia mau pulang paling ya kayak dari sini ke Semarang gitu kan. Dari Jakarta ke Semarang gak terlalu jauh, tinggal naik bis gitu. Jadi di sono kan Eropa kereta lah minimal lah. Iya. Ya pokoknya banyak lah yang menarik di Bundesliga juga ya. Ada pertandingan pembukanya di Sabtu dini hari ada Dortmund lawan Hoffenheim. Dortmund yang lagi nggak on fire sih, cuman ya kalau gue sih selalu suka nonton Haaland kayak ngebut banget nih orang. Lawan Hoffenheim. Dortmund tuh gitu, siapapun pelatihnya. Iya. Kan udah berapa kali ganti, ini udah yang ketiga kalau nggak salah dalam 2 tahun terakhir. Siapa ya. Namanya sekarang? Rose. Pas pelatih ini kan. Rose. Blackpink. Marco Rose tuh mantan pelatihnya Gladbach kan? Oh iya. Iya. Gladbachnya tuh dilatih sama si itu. Mark van Bommel ya. Emang iya? Lupa sih, coba. Pokoknya kayak ada tukeran pelatih gitu dah. Kemarin di Jerman tuh lumrah kayak gitu-gitu. Oh, Adolf Hutter. Terus tuh ada yang Leipzig tuh kan Nagelsmann ke Munchen, si Hansi Flick ke timnas. Itu keren gitu. Low-nya kemana? Gak tahu. Joachim Low. Iya, liburan dulu kali. Capek. Betul. Lagi mau nyiapin Piala Dunia kemarin. Kemarin Euro. Pelatihnya Leipzig yang pelatihnya si Salzburg kan. Ini Red Bull Connection ya. Banteng Connection. Nanti mungkin ke RB Depok. Red Bull Depok. Tiba-tiba ada Jurgen Klinsmann siapa? Ada Nagelsmann ya. Oh, ngapain di Depok ya? Ada di Margonda tiba-tiba. Ada ngapain? Jadi Margonda kocak juga dia. Oh, ada di pertandingan lainnya juga ada yang menarik apa nih? Munchen lawan Hertha Berlin, ada Union Berlin lawan Munchen Gladbach sama Wolfsburg. Oh ya, Wolfsburg Leipzig nih jam setengah 11 malam. Hari Minggu malam tuh. Oh, banyak sih pilihannya. Weekend ini bakal seru banget sih. Workhorse. Semuanya dapat disaksikan di Mola. Semuanya tuh mau Bundesliga, mau Premier League, mau Liga Belgia, ada Liga Portugal. Liga Portugal. Anyway, sekarang masuk top 5 league, geser Liga Prancis. Iya. Buat musim depan. Ya, kasihan PSG. Hitung Berarti Prancis jatahnya dikit deh. Dikit turun. Murah. Iya. Tapi baru musim depan. Oh, baru musim masih depan. Bisa. Berarti musim ini musim terakhir. Belum tentu masih bisa dipertarungkan, tapi untuk saat ini posisinya Liga Portugal yang kelima, iya. Liga NOS. Wah, gila. Karena ngebut ya. NOS. Waduh. Dulu kalau mau nonton PP ngeri. Masih ngeri loh. Dia kemarin lihat aja di Portugal masih ngegigit lah ya. Jesus Corona, kalau tahu. Ada pemain Corona waktu. Iya. Jesus Corona. Si Porto jago itu. Terus apa yang jersinya belang hijau tuh? Sporting Lisbon. Sporting CP. Ada si itu bukan? Mantan klub orang Aceh bukan itu. Anaknya Ronaldo. Masih main? Enggak. Sempat sekolah di situ kan? Sempat sekolah di situ kan dulu. Ya pokoknya banyak lah hal-hal menarik yang bisa lo temuin di liga-liga yang
Maksudnya ya banyak bisa lah. dibilang nggak top. Ya baru Iya, mau masuk kalau- top 5 ya. Kalau mau explore banyak lagi Benar, soal liga-liga banyak. Eropa atau Copa Libertadores. Banyak di Mola. Banyak. Selain Ada Garuda Select juga. Lu buka ada benar. berlangganan sekarang. Iya iya selain olahraga juga banyak lah film-film juga. Banyak film-film yang seru bisa ditonton. Smackdown juga ada. Ada Smackdown. Ada Undertaker. Apa namanya kalau yang bukan rugby itu loh. Aduh kok gue lupa American sih. football. Iya, American football. Kayak gitu. Banyak lah pilihan olahraganya. Semua bisa lo tonton di Mola. Cuma 65.000 tuh. Apa namanya? Bisa ditonton dari mana aja ya? Bisa dari handphone, bisa dari laptop. Bahkan sekarang dari Android TV juga udah bisa kan? Bisa banget. Ya, pokoknya udah banyak lah pilihannya. Lo bisa nonton di jalan, bisa nonton di rumah. Mantap. Dan banyak yang bisa ditonton. Ya udah, mungkin itu aja kali ya pembahasan kita buat hari ini di episode kali ini. Semoga membantu kalian untuk menyenangkan lah untuk tahu informasi-informasi terbaru tentang Premier League untuk dan Bundesliga juga di pekan ketiga nanti. Ya udah, thank you buat semua yang udah dengerin. Thank you juga Fatru dan Eki nih yang Sama-sama bergabung di episode kali ini. Jangan lupa di share episode kita yang ini di sosial media kalian dan mention ke Instagram atau Twitter di @mysupersoccer. Thank you semua yang udah dengerin. Bye.